Apa hukum foto atau lukisan dan patung? Ini sudah saya jelaskan ya. Bagaimana kalau niat kita memajang lukisan atau patung tersebut hanya untuk hiasan semata, bukan untuk disembah atau memuliakan lukisan atau patung tersebut. Jadi patung jelas diharamkan dalam agama, tidak mungkin boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis, diantaranya rumah yang tidak dimasukin oleh syaitan adalah rumah yang ada anjingnya dan rumah yang ada patung atau gambar hidupnya, gitu kan? Itu dalam hadis sahih. Nabi SAW sudah larang masalah itu. Kalau tidak dimasukin malaikat berarti akan dimasuki oleh syaitan. Dan sudah saya tuntun, teman juga yang bertanya ini bisa kembali kepada buku terbitan Gema Insani Press kalau nggak salah, yang pernah saya bawain dulu, rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Coba baca lebih dari 30 macam rumah, diantaranya adalah rumah yang ada patungnya. Kalau anda bilang ini kan cuma hiasan, baik, kenapa harus berhias dengan sesuatu yang Allah haramkan? Ya, dengan anda perlu tahu dalam hadis Bukhari dijelaskan awal mula kesesatan manusia, pertama kali mereka nyembah berhala di zaman Nabi Nuh alaihissalam meninggal. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam meninggal, kata Nabi SAW, datang kepada mereka syaitan menjelma menjadi manusia, kemudian berkata kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang sudah meninggal nih. Jadi generasi Nabi Nuh sudah meninggal, generasi sahabatnya juga sudah meninggal. Sekarang generasi tabiinnya. Kalau kita didatangi oleh syaitan dan berkata, kalau kalian mau mengenang orang-orang soleh seperti Nuh dan teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan kalian juga bisa lebih rajin beribadah, buat patungnya, jangan disembah, nggak boleh sembah, itu syirik. Cuma letakkan saja di tempat ibadah-ibadah kalian. Jadi setiap kali kalian lihat, kalian teringat mereka, kalian ibadah lagi. Taruh di pasar-pasar, supaya kalau orang di pasar tidak berani buat maksiat karena tahu ini ada patungnya orang soleh. Niatnya baik awalnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, setelah generasi itu mati, syaitan datang lagi ke generasi yang masih mudahnya, didatangin. Dulu ayah-ayah kalian tidak buat patung-patung ini kecuali untuk jadikan perantara dengan Allah. Karena mereka orang soleh, diijabah doanya. Bilang ke dia, patung itu baru ke Allah. Dilakukanlah oleh orang-orang tersebut, akhirnya sampai patung ini disembah. Awalnya begitu. Enggak kok, saya datang ke diskotik cuma mau tahu. Saya masuk ke tempat perzinahan cuma mau lihat ini bahaya. Kalau tiba-tiba kita meninggal, mati, lagian ngapain coba-coba lihat gitu. Nggak ada gunanya coba-coba dalam maksiat. Ya, ibadah memang benar. Ya, jadi saya sarankan Allahu a'lam untuk dijauhi gitu. Ya. Saya pernah subhanallah lihat, atau sering saya lihat ya, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Setiap kali saya subhanallah justru ke daerah-daerah yang orang-orang kaya. Setiap saya lewat di daerah-daerah yang luar biasa di Jakarta ini, saya diundang pengajian, hampir semua rumah mewah di depannya ada 2 patung pegang pentungan tuh. Untuk apa? Saya tanya, untuk apa kira-kira? Oh, untuk ngusir pencuri. Pencurinya bisa kencing di patung itu. Memang dia bisa gerakin pentungannya. Subhanallah gitu. Saya nggak tahu kenapa ya orang-orang ini bisa dikelabui oleh setan sampai sebegitu jauhnya gitu. Mungkin orang dikelabui setan dengan hal-hal tertentu, tapi kalau sampai pada hal-hal yang sangat kecil, patung disembah itu luar biasa gitu. Batu dijadikan jimat, ditaruh, ini bisa berikan kamu ini, berikan itu, dipercaya, ditaruh gigi buaya lah, apalah, macam-macam yang tidak masuk di akal. Gak ada guna-gunanya. Orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla langsung minta kepada Allah. Allah pencipta langit dan bumi, mampu mengerjakan apapun. Jangankan foto mursyid, foto kekasih aja boleh. Baik, tapi mungkin pertanyaannya, ada kelompok yang mengharamkan foto, cuma nonton YouTube. Mengharamkan foto pakai kamera, nonton video, dia mengharamkan foto. Baru tadi pagi kita bahas, apa malam tadi, dalam 1 detik video itu ada puluhan gambar yang bergerak, diganti-ganti, baru kelihatan dia bergerak. Maka yang mengharamkan foto, dia sedang mengharamkan sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia telah bertentangan dengan satu ayat, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpegang teguh dengan sesuatu yang kamu nggak ngerti. Jangan berfatwa untuk sesuatu yang kamu tidak paham. Nggak, itu kan gambar, lo gambar beda sama foto.
Oh, di hadisnya larangan buat gambar. Tunggu dulu. Di dalam hadis ada penjelasan tentang gambar. Gambar bahasa Arabnya surah. Ternyata surah, ada satu hadis di riwayat Nasai, suratun timsal. Surah timsal itu artinya patung yang disembah. Maka ulama kita yang mengerti dan bijak membolehkan untuk sarana pendidikan anak-anak buat gambar. Yang lucu itu ada fatwa, walaupun fatwa ulama terdahulu bagi saya lucu dan dipakai sekarang. Kalau gambar tumbuhan boleh, binatang nggak boleh. Kenapa? Tumbuhan nggak ada ruhnya. Lah emang tumbuhan nggak ada ruhnya? Tahu dari mana antum? Nah, sembarangan ngomong. Di tumbuhan itu ada ruh, namanya ar-ruh an-nabati. Di hewan ada ruh, namanya ar-ruh al-hayawani. Di diri kita lengkap, ada ar-ruh an-nabati, ada ar-ruh al-hayawani, ada satu lagi yang menjadi asrar rahasia Allah, namanya ar-ruh al-qudusi atau ar-ruh an-nafsani. Sama, ruh hakikat jiwa. Di dalam jiwa itu ada inti, itu namanya ruh. Itulah yang membedakan kita dengan pohon. Dalil saya apa? Ada dalilnya banyak. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil. Yang ngerti bahasa Arab, ma dalam bahasa Arab li ghairil aqir. Yang benar pohon itu bukan nggak punya ruh, pohon itu nggak punya akal, ruhnya ada. Hewan aja nggak punya akal kok. Cuma disebut ada akal insting. Nabi ketika bersandar di satu pohon, di satu bukan pohon, kayu, lalu dibuatin mihrab, mimbar. Nabi kemudian meninggalkan itu kayu. Nangis nggak kayunya? Hanna hanina. Begitu di hadisnya. Itu kayu nangis, Pak. Kalau nggak ada ruh di dalamnya, mungkin nggak dia nangis. Jadi ciri-ciri ini kayu udah mulai nggak ada ruhnya, itu dia lapuk. Ini masih tahan nggak nih? Ada ruh, Pak, di sini. Ruh nabati. Ya, cuma dia lagi stagnan, nggak tumbuh. Ya, antum masih tumbuh nggak? Yang ada maju, melar. Ya, nasyahnya sudah nggak ada, yang ada melarnya. Oke, bener ya? Tuh perutnya, pegang aja perut sendiri. Jadi alam ini ada ruhnya, maka menggambar pohon, menggambar hewan, menggambar manusia bagi saya sama, ada ruhnya. Yang nggak boleh itu timsal yu'bad. Dia ada bentuknya, ada ukirannya. Bahkan foto biasa disembah aja nggak boleh. Dia nggak ukiran, dia nggak patung, disembah nggak boleh. Oke? Baik. Kalau nyimpan foto istri boleh nggak? Udah. Boleh. Boleh. Syirik loh. Syirik loh. Kaget. Itu punya foto akhwat nggak? Nggak ada. Istri orang nggak boleh, istri orang nggak boleh ya? Nggak boleh. Istri mantan orang. Beneran nanti nggak nyimpen. Soleh bener. Godul basor sampai ke dompet-dompetnya coba. Nonton boleh nggak? Nonton berita itu ada fotonya nggak? Ada gambar bergerak nggak? Disembah nggak? Ya nggak apa-apa. Ayo yang waras, ya. Ayo yang dalilnya mana? Afalata itu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini dalilnya semua dulu kita mikir, jangan mandek. Cukuplah pohon-pohon ini yang mandek, kita nggak usah mandek. Ya, Nabi ketemu Arab Badui. Nabi nanya, karena dia nggak beriman sama Nabi, kamu beriman nggak kepada aku jika aku panggil itu pohon dia datang ke sini? Cobain aja, kata si Arab Badui, ngejek dia ya. Nabi bilang, wahai pohon kurma, kemarilah. Itu pohon membelah tanah dan dia bergerak. Itu si Badui langsung udah beneran ini. Nabi coba antum panggil deh pohon, datang nggak di sini? Lo kenapa nggak bisa datang? Karena nggak tahu nama ruhnya. Itu pohon ada ruhnya. Kenal kita sama ruhnya, bisa dipanggil.
Itulah mukjizat para nabi. Jika pada wali disebut karamah, kemurahan Allah, itu arti karamah. Karamah itu bukan kesaktian, kemurahan Allah. Kalau Allah nggak pemurah, nggak dikasih yang begituan. Gimana? Ya? Terjawab. Boleh nggak pajang foto? Kan itu pertanyaannya. Berarti udah terjawab ya? Boleh, tapi jangan dikultuskan. Ya, ntar lakinya iri lagi ya. Maka suami istri harus mengerti ilmunya kalau bisa sama, sehingga kalau suaminya atau istrinya majang foto gurunya, nggak ada kecemburuan. Apalagi mencium-cium foto kan gawat. Foto gua aja lu nggak cium ya, tinggal dijawab kalau suami digituin ya, atau istri gitu ngomongnya. Wah, jangankan foto, yang ada di dalam foto itu aku cium. Ya, jadi nggak usah cemburu sama foto. Dulu ada seorang syekh mursyid tariqah namanya Qadirun Yahya. Dia membolehkan muridnya melihat foto dia sebelum zikir. Karena kalau ngeliat foto langsung ingat lagi talqin zikir. Tapi biasalah orang suuzon dikira nyembah guru. Nah, hidup itu jangan pakai suuzon, apalagi beragama. Iyyakum wazzan fa inna dhanna akdzabal hadis. Jauh-jauhlah berprasangka, karena itu sebohong-bohong kata-kata dan aktivitas. Ya, kita nggak suuzon juga ke kelompok sebelah ya. Yang banyak kan mereka suuzon sama kita. Kita maulidan dibilang kita menyerupai Nasrani ya. Kita baca Sayyidina dibilang kita nyembah. Kita menjelaskan, ini hak kita menjelaskan bahwa kami bukan menyembah selain Allah. Kami tawasul tidak menyekutukan Allah. Kami maulid bukan menyamai, menyerupai kelompok agama sebelah. Kita punya agama sendiri, ya.